Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas 3C, program studi pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menayangkan hasil presentasi kami dengan tema kelenturan atau flexibility. Sebelum memasuki pembahasan materi, perkenalkan anggota-anggota dari kelompok 3, yaitu Farsha Anissa Rahayu sebagai penyusun materi, pembuat PowerPoint, dan pembuat naskah, Vina Malika Cahyani sebagai penyusun materi dan editing video, dan saya sendiri Magfira Izani Maulania sebagai pengisi audio suara dan penyusun materi. Langsung saja kita masuk pada pembahasan materi. Materi pertama yaitu pengertian kelenturan. Kelenturan atau flexibility sendiri juga sering diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menggerakkan tubuh atau bagian-bagian dalam satu ruang gerak yang seluas-luas mungkin tanpa mengalami cedera pada persendian otot sekitar persendian. Macam-macam kelenturan. Menurut Thomas Kurz tahun 2003, dalam buku Stretching Scientifically, A Guide to Flexibility Training membagi fleksibilitas atas 6 jenis, yaitu yang pertama, fleksibilitas dinamis aktif, yang kedua, fleksibilitas dinamis pasif di bawah, ambang nyeri, yang ketiga, fleksibilitas dinamis pasif di atas ambang nyeri sampai toleransi nyeri, yang keempat, fleksibilitas statis aktif, yang kelima, fleksibilitas statis pasif di bawah ambang nyeri, dan yang keenam, fleksibilitas statis pasif sampai pada toleransi nyeri. Secara praktis, dari 6 jenis ini biasanya dikelompokkan dalam 3 jenis yang dikembangkan, yakni yang pertama, fleksibilitas dinamis aktif adalah kemampuan untuk melakukan berbagai gerakan dinamis secara optimal dalam ruang gerak suatu sendi. Yang kedua, fleksibilitas statis aktif adalah kemampuan untuk menyangga dan mempertahankan posisi yang luas hanya menggunakan tegangan agonis dan sinergis, sementara antagonisnya diregang. Dan yang ketiga, fleksibilitas statis pasif adalah kemampuan untuk menyangga dan mempertahankan posisi yang luas dengan menggunakan berat badan seperti split atau menggunakan kekuatan yang tidak datang dari anggota tubuh yang diregang, seperti mengangkat dan menahan tungkai dengan lengan. Fungsi dari kelenturan. Fleksibilitas tidak hanya mempengaruhi kemampuan fisik, akan tetapi juga berpengaruh pada latihan teknik. Efektivitas dan efisiensi gerakan teknik dapat dipengaruhi oleh kemampuan fleksibilitas. Atlet yang memiliki kemampuan fleksibilitas yang baik akan dapat bergerak secara lebih efisien dan dapat mengurangi bahkan menghindari risiko cedera baik pada waktu latihan maupun selama pertandingan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi fleksibilitas seperti struktur tulang, otot, ligamen, dan struktur lainnya yang berhubungan dengan kapsul sendi, tendon, dan jaringan ikat lainnya, serta kulit. Dari sini dapat dilihat bahwa fleksibilitas dapat mempengaruhi komponen biomotor lainnya, terutama dalam proses perlatihannya. Manfaat kelenturan tubuh. Latihan kelenturan sendiri memiliki beberapa manfaat. Salah satunya adalah menghindari terjadinya cedera pada persendian dan otot. Selain itu, ada beberapa manfaat lainnya dari latihan kelenturan, yaitu yang pertama, mengurangi rasa sakit saat berolahraga. Saat otot Anda lebih kendur dan tidak terlalu tegang, Anda tidak akan terlalu merasakan sakit dan nyeri. Selain itu, Anda mungkin cenderung tidak mengalami kram pada otot. Dan yang kedua, memperbaiki sikap tubuh. Ketika Anda fokus pada peningkatan kelenturan otot, postur Anda kemungkinan besar akan meningkat. Panjang bahu, panjang tulang punggung, panjang kaki, semuanya bisa dipengaruhi oleh seberapa lentur persendian dan otot kita. Materi yang terakhir yaitu contoh-contoh penerapan flexibility dalam cabang olahraga. Contoh pengembangan latihan fleksibilitas untuk beberapa cabang olahraga seperti berikut. Yang pertama, atlet senam menggunakan metode latihan peregangan dinamis, statis aktif, dan rileks. Yang kedua, atlet cabang olahraga karate, taekwondo, dan silat menggunakan metode latihan peregangan dinamis, isometrik, dan rileks. Yang ketiga, atlet renang dan atletik menggunakan metode latihan peregangan dinamis, isometrik, dan rileks. Dan yang terakhir,
Yang keempat, atlet gulat, judo, dan sejenisnya dapat menggunakan metode latihan peregangan isometrik, rileks, dan dinamis. Mengingat peran pentingnya fleksibilitas dalam kinerja atlet, maka dalam program tahunan, fleksibilitas diberikan mulai dari fase persiapan, kompetisi, dan transisi. Oleh karena itu, fleksibilitas hendaknya dilakukan dalam setiap kali perlatihan. Fleksibilitas dapat dilakukan pada waktu pemanasan, inti, dan pendinginan baik dalam proses pelatihan maupun kompetisi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian Anda dalam mengikuti presentasi kali ini. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda. Dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, gerakan memutar lengan atau arm circle, yaitu dengan merentangkan kedua tangan, kemudian memutarkan lengan arah jarum jam dan melakukannya memutar ke arah sebaliknya. Kemudian melakukan hal yang sama akan tetapi membuat
membuat seperti lingkaran kecil. Gerakan ini bertujuan untuk melenturkan atau memperegangkan otot-otot atau persendian lengan dan bahu. Selanjutnya, gerakan relation leg. Gerakan ini yaitu peregangan yang menahan beban tubuh dengan cara menekuk salah satu lutut ke depan sehingga membentuk sudut 90 derajat. Kemudian menggerakkan tubuh bagian atas ke samping kanan maupun kiri secara bergantian. Untuk gerakan lanjutan ini bisa juga untuk dilakukan dengan menarik salah satu kaki ke belakang dan menekuknya. Dapat dilakukan secara berulang kali dan secara bergantian. Kemudian dari gerakan lanjutan ini biasanya saya melakukan gerakan ini dengan cara membuat setengah lingkaran yang dibuat dengan koin, dan gerakan tersebut bisa mengikuti titik per titik dari koin tersebut. Lalu dilanjutkan dengan gerakan hugging your knee atau memeluk lutut. Gerakan ini dilakukan dengan cara memeluk lutut dengan menariknya ke arah dada dalam posisi duduk ataupun terlentang. Kemudian saya biasanya menggerakkan gerakan ini dengan cara mengkoordinasikan gerakan dengan mengayunkan badan dan kaki kemudian memeluk lutut. Gerakan ini bertujuan untuk melenturkan otot pinggul atau panggul dan persendian pada lutut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya akan share cara melatih kelenturan pergelangan tangan dalam cabur bulu tangkis. Jadi agar gerak pergelangan tangan luas, bisa mengatur kok, ada 3 teknik cara melatihnya. Yang pertama, kita bisa menggunakan botol yang berisi air. Seperti ini. Cara melakukannya seperti menulis angka 8. Kita lakukan ini rutin, bebas maunya seberapa lama. Dan jika sudah dirasa lama, kita bisa melakukannya secara berbalik. Yang kedua, menggunakan power ball karena tidak ada power ball yang dimaksud, jadi saya menggunakan bola seadanya. Ini bola bekel ya. Cara melakukannya dengan menggoyang-goyangkan dengan cepat. Dirasa sudah cukup lama, bisa lakukannya dengan arah terbalik. Yang terakhir, menggunakan ulekan. Ini cara melakukannya sama dengan mengulek. Jadi sambil membantu ibu nyambel secara gak langsung, kita juga melatih kelenturan pergelangan tangan.